Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dr. Bram Irvanda dari Irvanda Capital. Kali ini kita akan membahas kembali lagi ke buku The Snowball Warren Buffett. Sekarang kita sampai ke bab 9, yaitu bab yang berjudul Inky Venture. Nah, kenapa kok namanya Inky Venture ya? Ternyata Warren Buffett itu sejak kecil itu jarinya ditandai. Maksudnya apa? Jadi sering mendapat perlakuan khusus. Contohnya, jadi Warren Buffett itu bikin kesalahan, maka tidak dihukum. Terus apapun yang diinginkan itu dia bisa membuat orang lain itu meyakinkan orang lain sehingga dia dapat apa yang dia inginkan. Maka disebut bab ini diberi judul Inky Venture. Nah, bab Inky Venture ini itu perjalanan Warren Buffett di umur 11 tahun sampai umur 14 tahun. Nah, di awal bab ini penulis itu menjelaskan tentang bagaimana Howard Buffett atau bapaknya Warren Buffett itu jadi anggota Kongres di Amerika. Mulai dari pencalonannya, terus kemudian kampanyenya. Jadi di Nebraska itu karena merupakan wilayah utara, jadi secara kultural dan secara dasar adalah pendukung Demokrat. Nah, bapaknya Warren Buffett itu pendukung Republik, Partai Republik, seperti Donald Trump sekarang. Nah, ketika bapaknya ini mendukung Partai Republik dan ada pemilihan untuk Kongres, maka tidak ada orang yang mau, sehingga Howard Buffett, bapaknya Warren Buffett itu akhirnya mencalonkan diri sendiri jadi anggota Kongres, mewakili partainya, karena tidak ada orang lain yang mau. Terus kemudian saat kampanye, Howard Buffett ini datang satu persatu, setiap ada orang diajak ngobrol tentang visinya. Nah, saingannya itu sudah 4 kali jadi anggota Kongres berturut-turut dan merasa yakin akan bisa maju lagi. Nah, Howard Buffett itu sangat tidak yakin, bahkan ketika malam sebelum pengumuman siapa yang terpilih itu keluarganya bahkan langsung tidur. Jadi sama sekali tidak berharap kalau menang. Tapi ternyata ketika bangun pagi, Howard Buffett malah menang. Nah, dari menang ini mereka akhirnya pindah ke Washington. Nah, di Washington ini kemarin kita tahu ya, kalau di Omaha asli Warren Buffett itu sejak kecil itu sudah jualan macam-macam, sudah bisnis macam-macam. Kemudian ketika pindah di tahun 1942 itu Warren Buffett di umur 12 tahun harus masuk ke kelas 8. Jadi naik 1 tingkat dari seharusnya. Jadi beliau sudah harus masuk di kelas 8. Terus karena ada perbedaan ya, dulunya bisnis, terus ini di kota baru, maka Warren Buffett itu mendaftar jadi karyawan di toko roti. Yang terjadi adalah Warren Buffett tidak ngapa-ngapain di situ, tidak jadi koki, juga tidak melakukan penjualan. Akhirnya membuat itu dia tidak kerasan. Kemudian Warren Buffett menghubungi kakeknya, Ernest Buffett, kemudian minta untuk dibalikkan ke Omaha. Karena permintaan kakeknya, maka orang tuanya akhirnya setuju dan mengirim Warren Buffett kembali ke Omaha. Di Omaha, Warren Buffett datang ke rumah kakeknya, tinggal bersama kakeknya, terus bekerja di banyak hal. Yang pertama adalah dia mengumpulkan rombeng atau rongsok dari berupa majalah dan koran bekas, kemudian dia jual ke tempat pengumpulan rongsok. Dan kalau kita merefleksikan ke kehidupan di Indonesia, tentu kayak hal ini sangat sulit untuk ditemui ya. Di Indonesia ketika sudah jadi anggota DPR, tentu saja anak-anaknya jadi manja, atau sejak kecil memang manja. Jadi Warren Buffett, bapaknya seorang anggota Kongres Amerika,
dia ketika balik ke Omaha langsung mencari kerja. Nah, selain dia jualan majalah bekas dan koran bekas, Warren Buffett itu kerja di toko kakeknya. Jadi toko kelontong kakeknya, kayak minimarket gitu. Terus jadi pelayan di situ. Jadi ketika ada orang yang beli, terus ngambilkan barang kayak gitu. Atau ketika ada orang yang telepon, pelanggan yang telepon minta kirim ini, maka Warren Buffett ngambil satu persatu barang pesanannya terus ngirim. Dan Warren Buffett juga selain ada di toko juga kerja di bagian pengiriman juga, pengiriman truk juga. Jadi di umur 12 tahun sudah mengalami banyak hal dalam kehidupannya, pengalaman-pengalaman dalam bekerja. Suatu ketika Warren Buffett itu mengeruk salju bersama temannya John Pascal. Yang terjadi adalah di Omaha dulu ada salju setinggi 30 cm di sekitar toko. Nah, itu dia minta untuk dibersihkan. Hanya 2 orang, Warren Buffett dan John Pascal, dan setelah selesai maka Ernest Buffett, kakaknya Warren Buffett, cuma menawarkan maksimal itu 20 sen per jam. Nah, padahal pekerjaan ini itu butuh 5 jam. Jadi masing-masing orang cuma dapat $1 untuk membersihkan semua salju yang setebal itu. Nah, Warren Buffett dari itu dapat pelajaran kalau kesepakatan itu harus dipastikan sebelumnya. Berbagai pengalaman kerja yang dimiliki Warren Buffett itu memberi dia pelajaran-pelajaran yang mendahului dari umurnya. Nah, kemudian karena Warren Buffett itu tinggal di rumah kakeknya, dan kakeknya ini orang yang punya grit tinggi, jadi punya keteguhan hati yang tinggi. Jadi suatu contoh ya, ketika kakeknya, setiap hari kakeknya itu minta Warren Buffett untuk makan sayuran atau asparagus. Nah, Warren Buffett itu nggak mau, jadi ogah-ogahan gitu. Dan kakeknya itu nunggu di depannya sampai 2 jam. Dan yang menang akhirnya adalah kakeknya Warren Buffett. Tapi dari sifat ini itu membuat Warren Buffett punya grit yang sangat tinggi. Nanti ketika kita bab berikutnya, Buffett ketika menawarkan dana hedge fund-nya atau partnership-nya, nanti Buffett partnership itu sering sekali ditolak orang, tapi dia terus saja maju terus. Jadi seperti itu. Nah, kemudian suatu ketika beberapa bulan kemudian orang tua Warren Buffett datang, terus dari gajinya dari anggota kongres beli perusahaan namanya South Omaha Feed Company. Nah, ini perusahaan pakan ternak. Kemudian yang terjadi adalah Warren Buffett diajak balik ke Washington. Nah, sebelumnya ketika orang tuanya habis membeli perusahaan itu, Warren Buffett itu jadi kuli angkut perusahaan bapaknya. Bisa bayangkan ya. Jadi bapaknya anggota kongres, beli perusahaan baru, anaknya daftar jadi kuli angkut di perusahaannya. Di Indonesia tentu hal ini mungkin 1:1 juta seperti ini terjadi. Kemudian setelah balik ke Washington, Warren Buffett itu banyak pekerjaan dan banyak bisnis. Ada yang jual cornflake, jual biskuit anjing, terus jadi caddy golf, terus antar koran, dan yang paling menghasilkan paling banyak adalah mengantar koran dan majalah. Terus Warren Buffett juga jual kalender dan melakukan pekerjaan-pekerjaan remeh lain. Dari semua itu di umur 14 tahun Warren Buffett itu sudah membayar pajak penghasilan pertama kali. Kemudian di umur 14 tahun itu sudah bisa merealisasikan targetnya yang $1.000 dari buku 1000 cara mendapat $1.000 kemarin.
Nah, ini pelajarannya. Dan Warren Buffett dari situ jadi sangat yakin kalau sebelum umur 35 tahun dia akan mendapat 1 juta dolar. Uang 1.000 dolar saat itu sekitar, kalau dengan rupiah sekarang itu sekitar 1 miliar. Jadi anak umur 14 tahun sudah punya tabungan lebih dari 1 miliar. Ini tentu saja hal yang sangat baik untuk kita tiru atau ditiru oleh anak-anak kita. Jadi seperti itu perjalanan Warren Buffett di umur 11 sampai 14 tahun. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.